Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oibila Qamar Ramadan dengan NIM 20091030216 dari program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sosiologi Kebencanaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran modal sosial dalam penanganan pasca bencana. Baik, sebelum jauh saya menjelaskan mengenai peran modal sosial dalam memulihkan pasca bencana. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai definisi dari bencana. Bencana sendiri menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa definisi bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Berdasarkan jenisnya, bencana dibedakan menjadi 3 antara lain bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Di Indonesia, bencana alam terjadi hampir di seluruh wilayah mengingat Indonesia masih dalam jalur cincin api Pasifik, dan hal ini membuat Indonesia memiliki banyak gunung api, kurang lebih ada 130-an gunung api yang berlokasi di wilayah Indonesia, dan semua gunung api memiliki keunikannya masing-masing. Dengan banyaknya gunung api, maka seringkali terjadi fenomena erupsi vulkanik yang terjadi di Indonesia. Dan hal ini membuat pergerakan dasar bumi menjadi lebih aktif. Tak heran banyak sekali gempa bumi dan letusan gunung berapi muncul dan menghasilkan banyak sekali kerugian bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, Indonesia sendiri berada pada 3 lembah aktif, yaitu Indo-Australia dari bagian selatan, Eurasia dari bagian utara, dan Pasifik dari bagian timur. Sesuai dengan kondisi tersebut, maka Indonesia memiliki kondisi geologi yang rawan, dan kondisi ini tidak bisa dihindarkan. Oleh karena itu, mitigasi bencana menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk meminimalisir bencana dan dari kondisi Indonesia yang berada di 3 lambung dunia, membuat munculnya beberapa gunung berapi, gempa bumi, ataupun tsunami. Di Indonesia sendiri, salah satu bencana yang terjadi dan sangat parah adalah tsunami Aceh pada tahun 2004 dan meletusnya Gunung Krakatau pada tahun 1883. Kemudian selanjutnya tentang bencana non-alam. Bencana non-alam sendiri adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam, antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Salah satu contoh yang terjadi di Indonesia saat ini adalah menyebarnya wabah penyakit atau yang sekarang kita kenal dengan COVID-19, yang mana akibat dari wabah ini merubah tatanan sosial budaya yang mungkin tidak hanya di Indonesia saja ya, mungkin ya, yang tidak mungkin sih, emang faktanya wabah ini menyebar hampir ke seluruh dunia, dan sampai saat ini pun pandemi ini tidak bisa dipastikan kapan berakhirnya. Kemudian mengenai bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan juga teror. Salah satu contoh yang terjadi di Indonesia yaitu konflik Sampit. Konflik Sampit sendiri adalah pecahnya kekerasan antar etnis di Indonesia, dimulai pada Februari 2021 dan
berlangsung sepanjang tahun. Konflik di Sampit sendiri dimulai di Provinsi Kalimantan Tengah dan menyebar ke seluruh provinsi termasuk ibu kota Palangkaraya. Konflik itu terjadi antara orang Dayak asli dan pendatang Madura dari Pulau Madura di luar Jawa. Mungkin seperti itu mengenai definisi singkat dari bencana. Kemudian saya akan masuk ke penjelasan dari salah satu tokoh mengenai modal sosial. Yang pertama adalah Ibrahim tahun 2006, yang mana menyebutkan bahwa hakikat modal sosial adalah hubungan sosial yang terjalin dalam kehidupan sehari-hari warga masyarakat, di mana hubungan sosial mencerminkan hasil interaksi sosial dalam waktu yang relatif lama, sehingga menghasilkan jaringan, pola kerjasama, pertukaran sosial, saling percaya, termasuk norma dan nilai yang mendasari hubungan sosial tersebut. Pola hubungan sosial inilah yang mendasari kegiatan bersama atau kegiatan kolektif antar warga masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tersebut mampu mengatasi masalah mereka secara bersama-sama atau partisipasi aktif, kegiatan bersama atau kolektif. Kegiatan bersama atau kolektif antar warga masyarakat dapat terbangun bila terpenuhi ketersediaan elemen-elemen modal sosial. Elemen-elemen pokok model sosial tersebut antara lain: yang pertama, hubungan saling percaya atau trust, jaringan sosial atau social network, pranata, institution, dan resiprositas atau pertukaran timbal balik. Kemudian penjelasan dari Robert Putnam tahun 1993. Ia mendefinisikan model sosial sebagai suatu nilai mutual trust atau kepercayaan antar anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Modal sosial didefinisikan sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan, network, norma-norma, norms, dan kepercayaan sosial, social trust, yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial, koordinasi, dan kooperasi untuk kepentingan bersama. Hal ini juga mengandung pengertian bahwa diperlukan adanya suatu social network of civic engagement, atau ikatan jaringan sosial yang ada dalam masyarakat, dan norma yang mendorong produktivitas komunitas. Bahkan lebih jauh, Putnam melonggarkan pemaknaan asosiasi horizontal, tidak hanya memberi desirable outcome, hasil pendapat yang diharapkan, melainkan juga undesirable outcome atau hasil tambahan. Kemudian penjelasan dari Pierre Bourdieu tahun 1970, yang mana mendefinisikan modal sosial sebagai sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki oleh seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus-menerus dalam bentuk pengakuan dan perkenalan timbal balik, atau dengan kata lain, keanggotaan dalam kelompok sosial yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk hubungan kolektif. Dalam pengertian ini, modal sosial menekankan pentingnya transformasi dan konversi dari hubungan sosial yang sesaat dan rapuh seperti pertetanggaan, pertemanan, atau kekeluargaan, menjadi hubungan yang bersifat jangka panjang yang diwarnai oleh perasaan kewajiban terhadap orang lain. Bourdieu juga menegaskan tentang modal sosial sebagai sesuatu yang berhubungan satu dengan yang lain, baik ekonomi, budaya, maupun bentuk-bentuk sosial kapital atau modal sosial berupa institusi lokal maupun kekayaan sumber daya alamnya. Pendapatnya menegaskan tentang modal sosial mengacu pada
keuntungan dan kesempatan yang didapatkan seseorang di dalam masyarakat melalui keanggotaannya dalam entitas sosial tertentu seperti halnya paguyuban, kelompok arisan, dan asosiasi tertentu. Kemudian penjelasan dari Fakdan tahun 1965, model sosial dipahami pula sebagai rangkaian norma, jaringan, dan kelompok di mana masyarakat mendapat akses pada kekuasaan dan sumber daya, serta di mana pembuatan keputusan dan kebijakan dilakukan. Kemudian penjelasan dari D.D. Mariana tahun 2008 itu. Selain itu, menurut D.D. terdapat demikian banyak definisi kapital sosial dalam berbagai literatur, termasuk perbedaan penggunaan kata yang digunakan untuk menggambarkan konsep yang sama, antara lain arti sosial atau sosial energi, spirit komunitas atau community spirit, keterikatan sosial atau social bonds, kebajikan warga atau civic virtue, jaringan komunitas atau community network, ozon sosial atau social zone, persahabatan yang luas atau extended friendship, kehidupan komunitas atau community life, sumber daya sosial atau social resource, jaringan sosial atau social network, kehidupan ketetanggaan atau good neighborhoodness, perangkat sosial atau social glue. Kemudian model sosial itu antara lain hubungan sosial. Yang pertama, hubungan sosial yang merupakan suatu bentuk komunikasi utama lewat hidup berdampingan sebagai interaksi antar individu. Ini diperlukan sebab interaksi antar individu membuka kemungkinan campur tangan dan kepedulian individu terhadap individu lain. Bentuk ini mempunyai nilai positif karena masyarakat mempunyai keadilan sosial di lingkungannya. Terkait hubungan sosial, saat ini Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk menjaga jarak dan menghindari kerumunan, yang mana dapat mengakibatkan menurunnya efektivitas dari hubungan sosial tersebut. Maka dari itu sudah semestinya kita mempertahankan hubungan sosial yang terjalin selama ini. Saat sebelum pandemi, interaksi sosial masyarakat dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Interaksi langsung dilakukan dengan banyak cara seperti duduk bersama tetangga di halaman rumah, bergotong royong, bermain bersama teman yang berbeda agama, dan sebagainya. Namun, pandemi mengharuskan kita untuk menjaga jarak dan menghindari kerumunan sehingga aktivitas tersebut harus diminimalisir atau bahkan harus dihilangkan untuk sementara waktu. Hal tersebutlah yang dapat menurunkan efektivitas hubungan sosial, namun kita dapat mengantisipasinya dengan cara tetap bertemu dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, seperti menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Dengan cara ini kita dapat berinteraksi sekaligus saling menjaga. Hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan menjalin komunikasi via jejaring media sosial seperti WhatsApp mungkin, kemudian chatting, telepon, atau lewat Instagram, atau sampai video call, yang mana hal tersebut tidak memungkinkan untuk tetap menjaga tali persaudaraan atau tali silaturahim. Kemudian di masa pandemi ini berdiam diri di rumah memanglah baik, namun tetap meningkatkan dan saling menjaga hubungan sosial itu jauh lebih baik juga.
Kemudian adat dan nilai budaya lokal. Ada banyak adat dan kultur yang masih terpelihara erat dengan lingkungan kita. Budaya tersebut kita akui tidak semua bersifat demokratis. Ada juga budaya-budaya yang dalam masyarakat yang terkadang sangat feodal, bahkan sangat tidak demokratis. Namun dalam perjalanan sejarah masyarakat kita, banyak sekali nilai dan budaya lokal yang bisa kita junjung tinggi sebagai suatu modal yang menjunjung tinggi kebersamaan, kerjasama, dan hubungan sosial dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga itu toleransi. Toleransi atau menghargai pendapat orang lain merupakan salah satu kewajiban moral yang harus dilakukan oleh setiap orang ketika ia berada atau hidup bersama orang lain. Sikap ini juga pada akhirnya dijadikan sebagai salah satu prinsip demokrasi. Toleransi bukan berarti tidak boleh berbeda. Toleransi juga bukan berarti diam tidak berpendapat. Namun, toleransi bermakna sebagai penghargaan terhadap orang lain, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara serta menyadari bahwa pada dasarnya setiap orang mempunyai kepentingan yang berbeda. Kesediaan untuk mendengar. Dalam belajar berdemokrasi, kita tidak asing dengan upaya seperti menghormati pendapat orang lain, toleransi, dan lain-lain. Namun, ada satu hal yang hampir terlupakan yaitu tentang kesediaan mendengar pendapat orang lain. Begitu juga dalam bernegara, kearifan mendengar suara rakyat merupakan salah satu bentuk toleransi dan penghargaan negara terhadap masyarakat. Apa yang berkembang di dalam masyarakat sebagai suara haruslah ditampung, disimak, dan dipahami untuk mengkaji ulang kebijakan-kebijakannya. Kekuasaan yang tidak mampu lagi mendengar suara anggotanya adalah kekuasaan yang tidak lagi inspiratif dan tidak menjalankan kedaulatan rakyat. Kekuasaan seperti ini haruslah direformasi. Kemudian mengenai kejujuran. Kejujuran merupakan salah satu hal pokok dari suatu keterbukaan atau transparansi dalam masyarakat. Dalam masyarakat kita, hal ini sudah ada dan ini sangat mendukung perkembangan masyarakat ke arah yang lebih demokratis karena sistem sosial seperti ini akan mensurankan titik-titik korupsi dan manipulasi di kalangan masyarakat adat sendiri. Terkait korupsi, korupsi sendiri merupakan satu masalah terberat yang kini sedang melanda Indonesia. Dari pejabat yang jabatannya masih rendah sampai yang tinggi, rasanya sudah tidak asing dengan kasus korupsi ini ya. Mereka para tikus atau para koruptor lomba-lomba untuk menyejahterakan keluarga dan dirinya dengan uang yang bukan haknya. Mereka merampas hak masyarakat kecil, mereka habiskan tanpa merasa peduli dan salah pada negara dan masyarakat. Salah satu penyebab terjadinya korupsi ialah karena tidak adanya sikap jujur dari dalam diri para pejabat pemerintahan yang serba instan membuat sikap jujur jarang diterapkan. Kemudian kearifan lokal dan pengetahuan lokal merupakan pengetahuan yang berkembang dalam masyarakat sebagai pendukung nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Penghargaan terhadap nilai lokal ini memunculkan kebersamaan antara anggota masyarakat yang akan diturunkan kepada generasi berikutnya. Masyarakat dengan pengetahuan dan kearifan lokal telah ada dalam kehidupan masyarakat sejak zaman dahulu, mulai
dari zaman prasejarah sampai sekarang ini. Kearifan tersebut merupakan perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya yang dapat bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat, petuah nenek moyang atau budaya setempat yang berhubungan secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Perilaku ini berkembang menjadi suatu kebudayaan di suatu daerah dan akan berkembang secara turun-temurun. Secara umum, budaya lokal atau budaya daerah dimaknai sebagai budaya yang berkembang di suatu daerah yang unsur-unsurnya adalah budaya suku-suku bangsa suku-suku bangsa yang tinggal di daerah tersebut. Untuk contoh mengenai pengetahuan lokal, masyarakat lokal yang bermukim di lereng Gunung Merapi misalnya, mereka telah mempunyai kemampuan untuk memprediksi kemungkinan terjadinya letusan. Hal tersebut antara lain menggunakan indikator berbagai jenis hewan liar yang turun dari lereng di yang turun di lereng Gunung Merapi di luar kebiasaan dalam kondisi lingkungan normal. Secara etik, penggunaan indikator alam tersebut cukup rasional mengingat berbagai jenis binatang dengan instingnya memiliki kepekaan tinggi dalam merasakan kian meningkatnya suhu tanah akibat meningkatnya tingkat aktivitas gunung Merapi sehingga mereka pindah tempat. Selain itu, dalam menghindari resiko bencana Gunung Merapi meletus, warga lokal di lereng Gunung Merapi juga mempunyai kearifan lokal dalam membangun pemukiman di lingkungan yang penuh resiko bencana alam. Biasanya kelompok tersebut tinggal di lereng datar dengan dikelilingi tegalan. Rumah-rumah senantiasa didirikan menghadap ke arah yang berlawanan dengan Gunung Merapi, yang maksudnya berdasarkan pandangan mereka agar rumah-rumah tersebut tidak dimasuki oleh makhluk halus pengganggu yang menghuni Gunung Merapi. Namun secara etik dapat ditafsirkan bahwa rumah-rumah tempat tinggal tersebut dibangun menghadap ke arah jalan utama desa yang menuju ke arah utara selatan atau sebaliknya, agar sekiranya terjadi letusan mereka dapat dengan segera melarikan diri menuju jalan utama desa. Dengan demikian, sistem pengetahuan lokal masyarakat tersebut dapat diintegrasikan dalam analisis risiko lingkungan dan mitigasi bencana alam berlandaskan kajian ilmu pengetahuan atau pandangan etik. Kemudian jaringan sosial dan kepemimpinan sosial. Jaringan sosial terbentuk berdasarkan kepentingan atau ketertarikan individu secara prinsip atau pemikiran. Sementara itu, kepemimpinan sosial terbentuk dari kesamaan visi, hubungan personal atau keagamaan. Seluruh kepemimpinan sosial muncul dari proses demokrasi. Dalam demokrasi yang dominan adalah adu konsep rasional dan gagasan terhadap suatu kemajuan. Kemudian, kepercayaan. Kepercayaan merupakan hubungan sosial yang dibangun atas dasar rasa percaya dan rasa memiliki bersama. Kemudian kebersamaan dan kesetiaan. Perasaan ikut memiliki dan perasaan menjadi bagian dari sebuah komunitas. Kemudian tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial merupakan rasa empati masyarakat terhadap perkembangan lingkungan masyarakat dan berusaha untuk selalu meningkatkan ke arah kemajuan. Kemudian terkait dengan partisipasi masyarakat, merupakan kesadaran dalam diri seseorang untuk ikut terlibat dalam berbagai hal yang berkaitan dengan diri dan lingkungannya. Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat
diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu seperti partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan berbagai bentuk partisipasi yang ada, maka bentuk partisipasi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu bentuk partisipasi yang dibedakan dalam bentuk nyata atau memiliki wujud, dan bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata atau abstrak. Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga, dan keterampilan. Sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif. Kemudian partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat. Yang memerlukan bantuan partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda yang biasanya berupa alat-alat produksi, alat-alat kerja, atau perkakas lainnya. Kemudian partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program. Sedangkan partisipasi keterampilan yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimiliki kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkan, dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Kemudian partisipasi buah pikiran. Partisipasi buah pikiran sendiri merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat, atau buah pikiran konstruktif, baik itu untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program, dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikuti. Kemudian kemandirian. Keikutsertaan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan yang ada dalam masyarakat dan keterlibatan mereka dalam institusi yang ada, lingkungannya, sebagai rasa empati dan rasa kebersamaan yang mereka miliki bersama. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi peran modal sosial dalam pemulihan pasca bencana. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila penjelasan saya kurang bisa dimengerti atau tidak bisa diterima. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.